Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SPTP, Sudut Pandang Tinta Pengusaha, sebagai wadah pengusaha untuk terus bertumbuh dan berpengaruh. Masya Allah nih, luar biasa nih pada hari ini saya kedatangan orang yang tamu yang luar biasa. Masya Ya. Allah. Kita panggil dan sambut ada Pak Mansur. Oke, terima Masya kasih, Allah. Mas Gimana Surya. Pak Mansur, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Hari Mas Surya ini sehat, Mas, ya Mas sehat sekali ya. Saya Oke. lihat dari raut mukanya Pak Mansur nih kok selalu dengan penuh kebahagiaan Harus dan gitu. optimisme. Yes, optimis Ini itu jauh. rahasianya apa nih? Masya Allah ya, kalau sudah bicara rahasia ini nggak rahasia lagi kalau diomongin. Nggak ada rahasia lagi. Nggak ada Ya? rahasia lagi kalau diomongin gitu ya. Ya prinsipnya ini saja sih, positive vibes ya. Jadi dalam setiap every single time kita melangkah itu miliki positive vibe. Positif itu artinya gini, jangan pernah merasa ada suudon yang nggak jelas gitu ya. Itu artinya ke depan kita akan baik, ke depan kita akan bisa sukses dan ini akan bisa kita lalui. Nah, seperti itu saja. Kita tinggalkan pemikiran-pemikiran yang menghambat kita. Betul. Gitu ya. Betul ya Pak Mansur ya? Betul, tinggalin tuh yang negatif-negatif ya. Sahabat-sahabat nih ya. Pokoknya kalau ada yang lagi melemahkan kita tinggalkan. Iya. Kita ganti gitu ya. Betul. Biar seperti beliau, Masya Allah, optimis Masya gitu, Allah. selalu Selalu optimis. menyenangkan gitu ya. Betul. Vibes-nya itu kalau udah ketemu Pak Mansur tuh rasanya pengen ngobrol nggak hanya cuma 1 jam. 1 jam. Pengennya 2 hari. 15 menit. Masya Allah, iya betul sekali ya. Alhamdulillah nih, ini Masya Allah nih ke Pak Mansur ya. Bagaimana kemudian teman-teman tuh menemukan fenomena-fenomena yang sekarang nih? Iya, betul. Tentunya fenomena-fenomena yang sekarang ini banyak sekali UMKM ya. Bahkan kemarin ada berita gitu ya, bagaimana kemudian banyak sekali UMKM itu yang akhirnya dia jatuh. Betul. Karena dia nggak mau adaptasi. Yes. Adaptasi dengan sebuah perubahan yang kalau kita berbicara di 2025 sekarang ini, itu terkait dengan digitalisasi. Digitalisasi. Menurut Pak Mansur gimana tuh Pak Mansur? Fenomena yang terjadi sekarang nih. Ya, ya ini Masya Allah luar biasa ya ketika kita bicara UMKM dan UKM gitu. Tentunya yang sebagian orang itu melihat bisnisnya masih kecil gitu ya. Padahal ketika kita melihat secara menyeluruh ya, ketika kita melihat sebuah bisnis, sebenarnya ukuran bisnis itu besar atau kecil itu bukan hanya sekedar dari omset sebenarnya gitu, tapi bagaimana dia bisa membangun tata laksana atau tata kelola sebuah bisnis ini bisa semakin bagus, semakin tertata, semakin terkelola, semakin termanage ya, sehingga proses membesar itu karena memang kakinya sudah kuat, gitu. Jadi memang agak sedikit kurang sepakat ya kalau saya pribadi, bisnis seseorang itu dilihat dari omset gitu. Omset besar, tapi yang tidak terkelola juga banyak gitu. Ya artinya turnover karyawan tinggi, ya keuangan nggak teraudit, ya atau sama sekali belum ada pencatatan, ya. Memang omsetnya besar, tapi apakah seperti itu yang bisa disebut pengusaha besar gitu? Saya kira mungkin perlu kita bahas lebih lanjut ya di next episode gitu, terkait dengan ukuran pengusaha ini besar, kecil atau seperti apa gitu ya. Tapi sependek sepengetahuan saya, memang ukuran keteraturan inilah, termanage inilah yang seharusnya menjadi sebuah ukuran pengusaha ini bisa dikatakan besar atau kecil gitu ya. Jadi semakin dia termanage ya dengan baik, berarti dia sudah siap untuk menjadi besar. Ya, kebanyakan memang kalau kita bicara di level UMKM atau UKM, rata-rata masih single fighter. Ya, dia belum punya tata laksana yang bagus lah untuk sebuah bisnis. Dan kadang memang kalau kita temui ya, mereka berpikir bahwa kalau kita punya bisnis ya pokoknya untung aja udah. Yes, betul. Kita nggak mikirin besok tuh ke depan seperti apa gitu ya. Betul. Bahkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi seperti sekarang ini di 2025 di mana online itu
wah luar biasa luar itu biasa, ya. luar biasa. Bahkan kalau kita sudah berbicara online itu banyak sekali yang harus dipelajari. Ya, Lah, betul. mereka kemudian kayak menyerah gitu, Menyerah. nggak mau belajar. Oke, Betul, oke, Pak Mansur? betul. Ya, jadi tadi bicara masalah perubahan ya, Mas Surya ya. Jadi perubahan ini memang harus kita maknai gitu. Ketika ada sebuah perubahan, maka seorang pengusaha yang memang ingin bertumbuh seharusnya melihat perubahan seperti apa yang juga harus kita ikuti gitu. Ya, tidak semua perubahan itu cocok untuk kita, baik untuk kita. Ada beberapa perubahan yang memang akhirnya menjerumuskan kita gitu ya. Nah, oleh karenanya ketika sebuah perubahan ini terjadi, maka sikap yang harus kita lihat, yang harus kita pakai, yang kita ambil itu merespon perubahan. Ya. Oke. Ya. Ingat ya, merespon. Merespon ya. Merespon itu menangkap, merespon. Tidak reaktif. Oke. Artinya ketika kita merespon sesuatu itu mikir dulu. Oke, ada Apa gemburan yang kayak harus gini di- nih, apa yang harus kami lakukan? lakukan. Itu respon, ya. Tapi kalau reaktif, ini biasanya suddenly gitu, ya. Sekonyong-konyong, tiba-tiba A, tiba-tiba B, tiba-tiba C gitu. Nah, tanpa melalui proses menganalisa, mikir dulu gitu. Nah, teman-teman pengusaha ini memang harus kita naikkan literasi berbisnisnya terkait dengan merespon perubahan itu. Termasuk juga adanya perubahan digitalisasi bisnis. Digitalisasi. Gitu ya. Itu sekarang terasa banget. Betul, terasa banget. Ketika kita bicara di bisnis itu tidak hanya sekedar yang tadinya ditulis dalam buku, lalu kita pindah ke komputer, tidak hanya sekedar itu ya. Betul. Iya sih, betul. Itu cuma computerize namanya. Computerize. Tidak digitalisasi. Tapi bagaimana mengkoneksikan IT ya, informasi dan teknologi ini bisa menjadi alat bantu untuk membantu menyelesaikan seluruh pekerjaan kita. Nah, itulah digitalisasi gitu, bukan komputerisasi. Kalau komputerisasi yang tadinya tulis tangan, tulis di buku, oke, kita ketik. Nah, gitu kan. Kita ketik di laptop, kita ketik di PC atau dimanapun gitu. Itu komputerisasi. Tapi kalau digitalisasi itu adalah sebuah perangkat ya yang harusnya holistik, Saling terhubung ya. saling terhubung, Saling gitu. terhubung. Ya, saling terkoneksi sehingga semua permasalahan bisnis kita yang tadinya tidak saling terhubung, tidak saling terkoneksi, kita connected-kan dengan digitalisasi itu tadi. Nah, itu ya, jadi tidak hanya sekedar orang main sosmed, kita ikut-ikutan main sosmed. Kita ikut-ikutan aja bikin foto sembarangan. Betul, gitu ya. gitu. Dan nggak kayak gitu Nggak juga kayak gitu sebetulnya ya. gitu. Oke. Artinya memang kalau tadi mencoba menggarisbawahi ya bagaimana perubahan ini cepat ya terjadi. Betul, gitu ya. cepat sekali. Memang Luar biasa. kita sebagai pengusaha itu tidak boleh ada di zona yang nyaman. Nah, itu bahaya sekali itu. Betul ya Pak Mansur ya? Betul sekali. Karena saya juga termasuk nih kayaknya nih ya. Saya juga punya pengalaman ya, bagaimana ya, kemudian sudut pandang, lagi-lagi sudut pandang ini ya. Bagaimana memandang sebuah zona nyaman ini adalah yang penting kita sudah profit. Kalau kita punya sebuah strategi, yang penting ada hasil gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu juga, Pak Mansur ya. Betul. Bagaimana biar untuk sudut pandang Tinta Pengusaha sendiri memandang bagaimana zona nyaman itu, apakah itu sesuatu yang baik atau berbahaya? Oke, ya. Ketika kita melihat kata nyaman gitu, maka yang ada dalam benak kita itu kan leha-leha, santai, santai, main HP seharian, nggak mikir apapun, sambil rokok, Masya Allah, gitu ya. Maka yang terjadi ketika kita masuk ke dalam satu zona yang disebut zona nyaman itu, kemalasan itu pasti akan muncul. Ya, terus apalagi yang dipikir, omset sudah ada, karyawan sudah banyak, ya, sistem sudah berjalan, gitu, ya. Nah, ketika zona nyaman itu sudah menghinggapi seorang pengusaha, maka siap-siap untuk dying. Wah, ya. Tuh teman-teman, siap-siap bahaya tuh, siap-siap untuk dying ya.
Apakah kita nggak sadar Enggak. kompetitor kita itu selalu mengintai Update. kita? Iya, betul coach. Ya kan, selalu si A bagaimana sih caranya, si B gimana sih caranya. Oke, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Oke. Kalau kita tetap stay di situ saja nyaman, ya Apalagi tadi ya, kalau kemudian bisnis kita itu bertumbuh, Betul. katakan sudah menguntungkan, Ya. banyak order yang masuk Ya. gitu ya. Pasti di situ bener tuh ya, ada banyak pengusaha-pengusaha yang mengintai kita. Betul, mengintai gitu ya. kita. Katakan bercermin kepada saya saja lah, saya juga salah satu pelaku bisnis gitu ya. Ketika kemudian saya melihat ada kompetitor baru muncul Ya. mungkin, atau mungkin ada kuliner resto yang kemudian Ya. saat ini itu lagi hate ya, lagi famous ya, bagaimana itu, maka saya akan datang ke situ memang. Betul. Saya datang ke situ, lalu kemudian saya juga akan analisa Iya, bagaimana sistemnya, bagaimana pengelolaannya. Iya. Mungkin tanpa disadari itu pula yang dilakukan Betul. oleh kompetitor kita mungkin ya. Betul. Mas, Jadi ya. memang ketika kita sudah merasa bisnis kita sudah di atas, Iya. ya, lalu kita diam saja tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan inovasi dalam bisnis atau improvement, melakukan perbaikan atau peningkatan, maka saat itu pula kita siap-siap masalahnya gitu. Masalahnya siap-siap jatuh maksudnya. Jatuh. Siap-siap akan diintai, siap-siap akan disalip oleh kompetitor-kompetitor kita. Maka ketika kita menjadi seorang pebisnis, prinsip inovatif, adaptif itu harus teman-teman pegang. dipegang. Harus Inovatif dan adaptif. Betul, inovatif dan adaptif. Buat sahabat tinta pengusaha nih ya, keren nih, masya Allah. Iya, gitu. Soalnya kalau kita nggak adaptif, kita akan jadi rigid. Iya. Rigid itu apa sih? Kaku. Yang dulu orang ngomong bisa lewat podcast kayak gini, ya. Dulu orang iklan pakai flyer, pakai selebaran kayak gitu. Kalau kita rigid, saya nggak mau berubah, saya nggak mau pakai tetap apa. Selesai. Ya selesai. Selesai, Ya, betul. Teman-teman Ya. nggak main digital marketing gitu. Selesai. Gitu, ya. Saya tuh pernah ini Pak Mansur, Betul. ketika kita berbicara digitalisasi Ya. bahwa bisnis itu kalau kemudian kita punya sebuah produk, Ya. produknya bagus nih, Bagus ya. produknya keren, Oke. buat dirinya sendiri gitu, Nah. tapi nggak pernah di-sharingkan di luar, Betul. nggak pernah di-post dalam Ya. sebuah story WA atau sosmed. Itu pastinya juga nggak ada yang tahu. Bos. Gak ada yang tahu gitu. Betul ya, Pak Betul sekali. Jadi bisnis itu kan orang mau beli itu paling nggak orang tuh tahu, kenal dulu. Ya, kan Betul. sudah ada pepatah yang ngomong tak kenal maka ta'aruf kan. Tak kenal maka ta'aruf, masya Allah. Maka berkenalan lah gitu. Iya. Lah pola komunikasi dalam bisnis itu yang salah satunya ngiklan. Ngiklan ya, mau nggak mau. Mau nggak harus mau ya. mengenalkan untuk mengenalkan. Kalau kita gitu. bahas terkait dengan iklan saja, kayak brand-brand gede-gede itu juga masih ngiklan. masih ngiklan, masya Allah gitu. Lalu kita yang masih UMKM Nah, gimana? makanya. Masya Allah. Makanya gitu, minimal di akun-akun pribadinya kita deh. Minimal itu saja dulu. Oke. Orang-orang yang kenal kita, orang-orang yang follow kita Follow gitu, kita. setidak-tidaknya kita tahu. Tahu ya. Oke, si A jualan B. B. Nah gitu, setidaknya kita tahu gitu. Jadi berawal dari situ ya, silahkan teman-teman mulai belajar ya, adaptif dengan perubahan-perubahan yang sedemikian cepat gitu ya. Tapi yang harus teman-teman yakini bahwa dunia baik-baik saja. Dunia baik-baik Ya. saja, ingat teman-teman. Dunia tidak ada yang disruptif, tidak ada. Nggak ada. Perubahan ya, Ya. tapi semuanya baik-baik saja. Ini hanya narasi-narasi yang digulirkan oleh orang-orang yang nggak ingin pengusaha ini bangkit. Bangkit. Ya. Oke. Gitu. Jadi jangan merasa banyak sekali perubahan, Iya. saya nggak mampu. Nah inilah mindset ini yang perlu kita dandani gitu ya, yang perlu kita perbaiki ya. Betul. Sudut pandang inilah yang Nah, sudut pandang betul. ya, kembali lagi ke sudut pandang. Podcast kita Masya Allah nih ya, bagaimana kemudian sudut pandang kita ini adalah ketika ada sebuah masalah itu Ya. justru menjadi sebuah hal yang positif. Betul. Bukan, makanya tadi ketika Pak Mansur menjelaskan ya, bagaimana perubahan yang terjadi ini nggak ada dunia yang kemudian berubah membuat kita sesuatu apa itu nggak ada. Betul, gitu. Tapi betul. bagaimana sudut pandang kita ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini kita selalu berpikir positif. Berpikir positif. Berpikir betul. positif, kemudian
bisnis kita ini selalu kita sandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu betul. ya. Kita terus mencoba bagaimana bisnis ini berjalan by aturan Islam yang insya Allah itu akan bisa melindungi ya Pak sangat Mansur bisa ya. memahami gitu ya. Jadi satu lagi Mas Surya Oke. ya. Berpikiran positif ini jadi sangat penting ya. Oke. Karena salah satu kunci Allah itu menurunkan rizkinya ya. ketika kita ini berhusnudzon sama Allah. Oh, Nah gitu. keren, Masya Jadi kalau Allah. kita ini bersuudzon, ini dunia lagi gencang nih, dunia lagi perang nih, apalagi, itu kita seolah-olah sudah, bukan seolah-olah, sedang bersuudzon sama Allah. Suudzon, iya, kayak nggak percaya gitu. Iya, kayak nggak percaya. Di kondisi lagi sulit nih. Oke, Coach. Lagi resesi, lagi ngapain lah gitu. Pokoknya yang framing negatif lah. Artinya kita secara tidak langsung alam bawah Alam pagar bawah sadar pikiran kita itu terkooptasi untuk berpikiran negatif juga. Oke. Dan akhirnya tidak melakukan sebuah hal yang Iya, besar ya. Betul, tidak Takut. melakukan apa-apa gitu. Dan ini sudut pandang ini memang terus kita akan kulik ya, agar teman-teman pengusaha ini mau berubah gitu. Nah ini pesen nih ya ke sahabat-sahabat pengusaha sekalian. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin rezekinya deres, ya, omsetnya meledak, Meledak. ya, produknya booming, jangan sampai bersuudzon sama Allah. Selalu husnudzon sama Allah dan selalu berpikiran positif. Wah, Oke. terima kasih ini Pak Mansur, Masya Allah. Luar biasa untuk sharingnya hari ini ya. Sama-sama, Bagaimana Mas Surya. sudut pandang tinta pengusaha ini memang hadir untuk ngubek-ngubek ya. Untuk mengubah ya pemikiran dari sahabat-sahabat tinta pengusaha di luar sana untuk kemudian kita selalu positif. Ya. Kemudian juga bagaimana sudut pandang kita ini kepada Allah agar selalu kita percaya. Dan yakin gitu ya. Yang insya Allah teman-teman kalau ikuti podcast kita ya di episode nanti dia lebih luar biasa lagi, lebih daging lagi gitu ya, akan mendapatkan sebuah sudut pandang yang bisa membawa perubahan. Terima kasih dari saya cukup. Terima kasih Pak Mansur ya hari ini, Masya Allah waktunya dari kesibukan yang luar biasa ini. Semoga sahabat-sahabat tinta pengusaha semuanya bisa mengambil sebuah hikmah, mengambil sebuah manfaat dari pembelajaran atau sharing kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.